Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami yaitu tentang kamera quality control. Ya, saya di sini akan menjelaskan untuk library dan sampai konturnya, teman-teman. Jadi, tujuan dari program ini adalah untuk mendeteksi bentuk objek seperti segitiga, persegi, lingkaran, atau persegi panjang. Selain itu, program ini juga dapat mengukur dimensi objek, lebar dan tinggi dalam satuan sentimeter menggunakan skala piksel yang sudah ditentukan. Lalu, program ini membaca gambar atau video sebagai masukan. Setelah itu, program mendeteksi objek dalam gambar menggunakan fungsi CV2.find contours dari OpenCV. Lalu, program akan memproses kontur yang ditemukan dan menggunakan fungsi deteksi underscore bentuk untuk mengenali jenis bentuknya. Jika kontur memiliki 3 sisi, maka bentuknya adalah segitiga. Lalu, jika kontur memiliki 4 sisi, maka akan diperiksa apakah bentuk persegi atau persegi panjang berdasarkan rasio panjang dan lebarnya. Jika kontur memiliki lebih dari 4 sisi, maka bentuknya dianggap sebagai lingkaran. Lalu mengukur dimensi. Setelah bentuk objek diketahui, program akan mengukur dimensi objek yaitu lebar dan tinggi dalam satuan sentimeter. Fungsi ukur underscore ukuran menghitung bounding box dari objek, kemudian mengonversi lebar dan tinggi dari piksel ke sentimeter menggunakan skala referensi yang telah ditentukan. Lalu outputnya akan berjenis bentuk objek, misalnya segitiga, persegi, atau lingkaran, di dimensi objek dalam satuan sentimeter. Dan hasilnya dapat langsung dilihat di layar. Untuk ukuran referensi, ini adalah ukuran referensi dalam sentimeter yang kita tetapkan sebesar 2 cm. Lalu skala piksel per sentimeter jarak 10 cm, nilai ini menunjukkan jumlah piksel dalam sentimeter pada jarak tetap, yaitu 37 piksel per sentimeter pada jarak 10 cm. Lalu min piksel referensi. Ini adalah ambang batas deteksi untuk memastikan hanya objek yang lebih besar dari ukuran referensi yang diproses. Lalu, deteksi bentuk. Fungsi ini menggunakan pendekatan geometri untuk mengenali bentuk objek berdasarkan jumlah sisi kontur. Lalu ukur-ukuran. Fungsi ini menghitung lebar dan tinggi objek berdasarkan bounding box, lalu mengonversinya ke 1 cm. Lalu program selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Danan Daya Sasrajati. Silakan Mas Danan untuk menjelaskan selanjutnya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang fungsi untuk verifikasi QC-nya. Di sini kita menggunakan toleransi yaitu 0,2 yang memiliki maksud itu 0,2 lebihnya. Misalkan kita ambil 5 berarti batas untuk lebihnya itu 5,2 dan untuk batas minimumnya yaitu 4,8. Dan apabila ukuran sesuai dengan yang diinginkan maka verifikasi ID-nya akan berwarna hijau yaitu sesuai dengan yang ada di codingan RGB yaitu 0,255,0 yaitu 255 itu menandakan warna hijau. Dan apabila ukuran tidak sesuai maka 255 itu akan berada di depan dan nolnya itu akan di belakangnya mengikuti peraturan RGB. Oh. Dan untuk pada menu di TK Internya yaitu kita bisa memilih segi 4, segitiga ataupun lingkaran. Dan untuk segi 4 kita bisa memasukkan yaitu panjang dan lebarnya. Itu sesuai dengan keinginan kita. Dan untuk segitiganya kita bisa memasukkan nilai alas dan tingginya. Serta untuk lingkarannya sendiri kita bisa memasukkan nilai diameter yang kita inginkan. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi QC. Yang pertama adalah pilihan menu target. Menu target ini digunakan untuk mengambil nilai pilihan yang dipilih penggunaan menu drop down, misalnya pilihan lingkaran, kemudian keluar dan lain-lain. Nilai ini kemudian disimpan dalam variabel pilihan. Selanjutnya adalah ukuran 1 sama dengan slot entry ukuran 1 dot get tanda kurung. Kemudian ada ukuran 2 float entry
underscore ukuran 2 dot get if pilihan lingkaran else sama dengan 0 except follow error message box shower error masukkan ukuran yang valid terus kemudian return. Nah, di sini fungsi entry ukuran 1.get dan entry ukuran 2.get. Kode ini mengambil nilai dari dua input, misalnya dari kotak teks. Nah, ini kemudian diubah menjadi angka pecahan. Terus kemudian ada pengecekan lingkaran, kemudian ada error handling. Jika input penggunaan bukan angka valid, misalnya input teks bukan angka atau lain-lain. Terus kemudian ada if pilihan keluar, exit underscore program return. Jika memilih keluar, maka pengguna akan keluar dari menu dropdown. Maka program ini akan menjalankan fungsi exit underscore program untuk membersihkan dan menutup semua aplikasi yang ada di QC ini. Kemudian ada pengolahan frame video yaitu adalah while true read frame cap dot read if not read message box show error gagal mendapatkan frame dari kamera. Terus kemudian break looping ini di bagian ini program mulai loop akan terus berjalan selama kondisi read bernilai true. Jadi dia akan membaca frame baru dari kamera atau sumber video selama real time. Terus kemudian ada pengecekan read adalah status apakah pembacaan frame berhasil atau tidak. Jika read bernilai false, berarti tidak ada frame yang dapat dibaca atau kamera rusak atau video berhenti, misalnya seperti itu. Kemudian akan menampilkan pesan error dengan message box of error dengan codingan ini dan keluar dari loop dengan break. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Mas Rio. Baik, oke. Selanjutnya di sini ada proses untuk membuka akses kamera. Eh, Intinya di sini ada cap CV2 capture itu digunakan untuk membuka akses ke kamera dengan indeks 0 atau yang biasanya mengacu ke kamera default atau kamera bawaan dari device yang digunakan. Kemudian ada if not cap ISO panet itu untuk memeriksa apakah kamera berhasil terbuka atau tidak. Jika kamera gagal terbuka, program akan mencetak pesan error kamera tidak terbuka dan keluar menggunakan exit. Nih, seperti ini. Kemudian ada membuka jendela GUI TK Internya. Ada tiga, ada window TK, titik TK, ada window title ini dan ada window geometri. Intinya ini tuh untuk window TK itu untuk membuka objek jendela utama dengan TK Inter. Untuk yang window title untuk memberikan judul, quality control atau pilihan klasifikasi pada jendela GUI nanti pas tampilannya muncul di sini. Kemudian ada window geometri itu untuk mengatur ukuran jendela GUI menjadi ukuran 400 pixel untuk lebarnya dan 300 pixel untuk tingginya. Walaupun ini bisa diubah sesuai kebutuhan. Contohnya seperti ini. Nah, ini tuh ukurannya untuk tingginya 300 pixel, untuk lebarnya 400 pixel. Dan ini untuk window titelnya, tampilan ini klasifikasinya ini untuk ininya, dan untuk window TK-TK-nya untuk membuat objek jendelanya seperti ini. Baik, selanjutnya ada variabel untuk pilihan bentuk atau pilihan menu ini. Di menu var untuk pilihan input ukuran itu ada input frame dan banyak, ada label ukuran 1, entry ukuran 1, label ukuran 2, entry ukuran 2 itu pada intinya untuk membuka dua kotak input atau entry untuk panjang dan lebar bentuk yang akan diukur. Penggunaan dapat memasukkan ukuran dalam satuan sentimeter, dan untuk sini ada Arial itu untuk font dasar dari semua menunya nanti menggunakan font Arial. Untuk 12 ini adalah ukuran fontnya. Kemudian untuk WI weight 10-nya itu untuk mengatur lebar kotak input menjadi 10 karakter, dan
Yang terakhir itu untuk PD5-nya. PD5 itu untuk meletakkan kotak input di GUI dan memberikan jarak vertikal antar elemen. Kemudian ada tombol untuk menjalankan PC atau kontrol kualitasnya. Ada menunya itu ada ini. Ini tuh mulai kontrol kualitas itu membuat tombol dengan teksnya itu ini dari gunakan button, TK button, window text, kemudian tulis ini. Itu untuk menentukan bahwa ketika tombol ditekan fungsi jalankan PC akan dijalankan. Ini menggunakan font Arial ukuran 14, warna biru dan putih. Dan untuk PD atau jaraknya per vertikal per elemen itu 10 atau 20 itu terserah, bisa diubah-ubah. Untuk yang terakhir itu adalah menampilkan GUI dan mengakhiri program. Di sini ada window main loop untuk memulai event loop ketika enter yang membuat jendela GUI tetap terbuka sampai pengguna menutupnya. GUI akan terus merespon interaksi penggunanya. Untuk cap release-nya ini setelah GUI ditutup, kamera dilepaskan sehingga tidak digunakan lagi oleh program. Ini penting untuk membebaskan resource yang digunakan oleh kamera. Dan kemudian terakhir ada CV2 destroy all Windows. Itu untuk menutup semua jendela yang dibuka oleh OpenCV meskipun dalam versi inti ini tidak ada jendela OpenCV yang dibuka. Baik, kemudian kita akan menampilkan saja hasilnya. Nah, ini menunya. Sebentar. Nah, ini menunya. Kita langsung saja uji coba. Di sini bebas memasukkan berapa. Di sini saya akan mencontohkan untuk panjangnya 5 cm dan untuk lebarnya sekitar 3 cm. Langsung langsung saja kita mulai kontrol kualitas. Baik, di sini kita tes menggunakan bentuk persegi panjang. Nah, di sini jika bentuk tidak sesuai ukuran maka akan berwarna merah, tapi jika sesuai ukuran akan berwarna hijau seperti ini. Nah, ini untuk persegi. Dan untuk keluarnya kita menggunakan huruf R di keyboard. Nah, kemudian untuk segitiga, nah, kita samakan saja. Alasnya sekitar 5 cm. Untuk tingginya 3 cm. Oke, kita tes saja langsung. Sama saja jika hasilnya tidak sesuai akan berwarna merah. Jika sesuai dengan ukuran yang dimaksud akan berwarna hijau. Maaf, ini karena kendala di dalam ruang terbuka jadi agak sulit untuk menentukan. Tapi eh, hasilnya kalau sesuai akan berwarna hijau. Baik, kita lanjut saja karena keterbatasan waktu. Kita lanjut ke lingkaran. Ini lingkaran kita menggunakan diameternya yaitu diameter 5. Nih, untuk lingkaran. Jika berwarna merah gagal karena ukurannya tidak sesuai dengan angka yang diinput, sesuai dengan sekitar diameter sekitar 5 seperti toleransi tadi yang dijelaskan oleh Mas awal, maka program akan berwarna hijau seperti ini. Baik, kita lanjut. Eh, Tombol keluar ini akan berfungsi mengeluar program GUI-nya ini ya, Mas. Nah, baik, mungkin itu hasil dari eh, kerja kelompok kita dalam membuat materi tentang gambar quality control ini. Mungkin itu saja dari saya. Saya kembalikan ke Mas Himadri awal.
Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah kembali ini. Semoga bermanfaat dan semoga apa yang sudah kita kerjakan, apa yang sudah kita pelajari dapat guna, dapat kita implementasikan untuk ke dunia kerja nantinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.